Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Idris dalam kajian ngaji kitab Jawharut Tauhid setiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan untuk terus thalabul ilmi di channel YouTube The Ambyar ya. Mudah-mudahan tetap semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini ya, pada malam hari ini Rabu malam Kamis kita terakhir sampai 23 cabang iman yang ke-23. Sekarang kita akan memasuki cabang iman yang ke-24. Nah, oke. Cabang iman yang ke-24 yaitu iktikaf di masjid sesuai syarat dan rukunnya. Pernah iktikaf di masjid? Minimal seminggu sekali kita iktikaf di masjid ketika sholat Jumat. Khususnya bagi kaum Adam. Ya. Jadi kalau kita sudah duduk, ya setelah sholat tahiyatul masjid, duduk di masjid, kita niatkan untuk i'tikaf ya, berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf hanya boleh di tempat yang disediakan atau dilakukan di dalamnya itu sholat Jumat. Ada juga sebagian pendapat ada i'tikaf itu hanya ada di Mekah dan Madinah saja. Tapi ada yang lebih ringan lagi, yaitu di semua masjid yang melakukan sholat Jumat, disitulah kita boleh niat i'tikaf, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cabang iman yang ke-25. Menunaikan ibadah haji dan umroh dengan bekal ilmu zahir dan batin yang mumpuni. Ya. Nah, ini ada manasik hajinya. Ya, kita belajar semampu kita. Ingat bahwa kita bisa ataupun tidak bisa, itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Jadi salah satu cabang iman kita harus berangkat ibadah haji dan umroh ya dengan ilmu yang mumpuni. Orang awam yang belum mengerti maksud dari ibadah haji dan umroh belum bisa dianggap cukup ibadahnya. Kenapa bisa seperti itu? Makanya sebelum berangkat haji dan umroh, orang-orang dikumpulkan untuk melaksanakan manasik atau belajar tata cara haji dan umroh. Nah, di situ ya. Tapi yang jelas ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah fisik. Ya, harus kuat fisiknya karena di sana kita akan melakukan tawaf, melakukan sa'i ya, badang jumroh ya dan sebagainya. Kita harus kuat fisiknya. Adapun kalau kita tidak bisa mengaji atau seperti baca Al-Qur'an belum bisa, tidak masalah. Yang penting fisik kita kuat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Walaupun hanya dengan bacaan suratul Fatihah, doa yang pendek-pendek saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu boleh-boleh saja. Yang penting kita bisa niatnya, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan sebagainya. Yang penting kita mampu secara fisik dan secara finansial. Kalau secara finansial belum tentu ya, karena banyak orang yang tidak mampu bisa berangkat haji dan umroh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kaya yang memberangkatkan orang-orang yang tidak mampu. Ya. Itu salah satu cabang iman yang nomor 25. Selanjutnya, cabang iman yang ke-26, memerangi hawa nafsu dan godaan setan. Wih, ini perang yang paling besar. Perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain ya, itu tidak ada apa-apanya. Perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu dan godaan setan. Hati-hati ya.
Itu perang yang paling besar. Maksudnya melawan kehendak hawa nafsu dan bujuk rayu setan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya pokok dari iman adalah Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiangnya adalah melakukan sholat 5 waktu, dan puncak kemuliaannya adalah melakukan jihad. Nah, jihad yang paling hebat itu jihad melawan hawa nafsu. Nah, kuat beli hawa nafsu. Awas. Itu perang yang paling luar biasa. Antara yang hak dan yang batil. Hati-hati. Pohon dan pokok agama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai mengakui dan menerima syariat Islam. Tidak sah amal tanpa adanya keislaman. Tiangnya adalah melakukan sholat 5 waktu dan puncak keluhurannya adalah dengan melakukan jihad, yakni memerangi hawa nafsu. Tidak akan mulia seorang muslim yang tidak melakukan sholat 5 waktu dan tidak akan mencapai kemuliaan jika tidak memerangi hawa nafsu. Tuh. Kalau kita masih meninggalkan sholat 5 waktu, tidak akan kita bisa mendapatkan level kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi dengan cara apa sholatnya? Dengan cara ikhlas. Lillahi ta'ala. Dalam niatnya juga sudah jelas. Lillahi ta'ala. Usolli fardus subahi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Semua niatnya lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun hanya untuk Allah. Bukan untuk kita. Bukan karena takut neraka. Bukan karena pengen surga. Tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu ya. Selanjutnya. Cabang iman yang ke-26. Murabatah. Maksudnya bertempat di tempat antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir dengan tujuan menjaga agar orang-orang muslim tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Penisbatan murabatah pada jihad seperti halnya menisbatkan i'tikaf pada sholat. Makna murabatah atau murabatoh ya ini ya. Di ayat tersebut adalah hendaknya engkau senantiasa memerangi kehendak hawa nafsumu. Dalam bab ini pun maka makna murabatoh atau murabatah ini tulisannya di sini ya bahasa Indonesianya juga memerangi hawa nafsu. Tetap di sini tentang memerangi hawa nafsu. Semaksimal mungkin ya, kita memerangi hawa nafsu kita agar kita tidak terjerumus oleh godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya, cabang iman yang ke-28, as-sabat fi muharrabati al-ada. Artinya tetap istiqomah dalam memerangi musuh-musuh Allah. Ya. Banyak sekali ya memerangi musuh-musuh itu banyak sekali. Ya, awas godaan-godaan setan, godaan-godaan lingkungan, godaan-godaan yang datang dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalau kita diajak maksiat, jangan. Jangan untuk diikuti. Bahaya. Ya. Selanjutnya, menyerahkan 1/5 harta ghanimah, harta rampasan perang kepada penguasa sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ini untuk zaman dahulu kala yang masih melaksanakan perang. Kalau mendapatkan harta ghanimah atau harta rampasan ya 1/5 untuk penguasa, untuk pemerintah seperti itu ya. Mungkin sampai cabang iman ke-29 kita lanjutkan nanti di pertemuan minggu depan ya. Tetap semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.